Letda Infanteri Lukman Hakim Oktavianto memberikan kesaksian pada sidang lanjutan kasus penganiayaan hingga tewas Prada Lukinamo yang digelar di Pengadilan Militer 3 15 Kota Kupang pada Selasa 11 November hari ini. Lantas, seperti apa keterangan saksi dalam sidang lanjutan kasus kematian Prada Luki? Kami sudah terhubung dengan jurnalis dari Pos Kupang, Esti Buka. Silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Tribuners, melaporkan langsung dari Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Selasa tanggal 11 November tahun 2025, sidang hari ke-8 terkait dugaan kasus penganiayaan yang menewaskan Prada Luki Septriel Saputra Namo digelar di Pengadilan Militer 3 15 Kota Kupang. Pada sidang kali ini dengan nomor berkas 41 yang menghadirkan 17 terdakwa, yakni terdakwa Thomas Desambi Alwi dan juga kawan-kawan. Pada sidang hari ini yang digelar tepat pada pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, dipimpin oleh Hakim Ketua Mayor CHK Subiyato dan didampingi hakim anggota lainnya yakni Kapten CHK Denis Napitupulu dan Kapten CHK Sainal Yulianto. Pada sidang hari ini menghadirkan salah satu saksi yakni Letda Infanteri Lukman Hakim Oktavianto, dan saksi ini merupakan dan Tompam yang bertugas di batalion tempat di mana almarhum Prada Luki bertugas. Pada kesaksiannya yang dipaparkan pada sidang hari ini, Letda Lukman sendiri menyampaikan bahwa ia berada di ruang staf Intel pada malam kejadian, tepatnya pada tanggal 28 Juli 2025, sekitar pada pukul 23.00 waktu Indonesia bagian tengah. Ia juga melihat Danki Faisal dan juga Danki Rahmat bersama Prada Richard dan almarhum Prada Luki, dan kedua Danki tersebut sedang memberikan nasihat kepada mereka berdua. Namun menurut saksi Letda Lukman sendiri, suasana kemudian berubah menjadi tindakan kekerasan. Ia melihat selang berwarna biru yang dipegang oleh salah satu terdakwa yakni Provos Alan, yang kemudian digunakan untuk mencambuk almarhum Prada Luki dan juga Prada Richard. Ia juga tidak mengetahui berapa kali mereka dicambuk. Letda Lukman sendiri juga menuturkan bahwa dua orang bergantian untuk melakukan pencambukan. Ia hanya mengenali Pratu Aprianto yang mencambuk sebanyak 2-3 kali. Letda Lukman sendiri menyampaikan pada pagi hari, tepatnya pada tanggal 29 Juli tahun 2025, ia bersama rekan-rekannya sempat memberikan makanan kepada almarhum Prada Luki dan juga Prada Richard. Namun pada tanggal 30 Juli 2025, ia melihat Prada Richard dalam keadaan pipi yang lebam dan bibir yang bengkak, sementara Prada Luki sudah tidak terlihat saat itu. Ia juga sempat menanyakan kepada Prada Richard dan menanyakan siapa yang memukulnya, dan Prada Richard mengakui bahwa yang memukulnya adalah Pratu Raja. Ia juga sempat memerintahkan untuk membelikan es batu dan mengompreskan luka pada Prada Richard sebelum mengikuti apel pagi. Namun menurut informasi yang kami terima saat persidangan tadi, Prada Luki dirawat di rumah sakit hingga meninggal dunia, diketahui dari grup komunikasi internalnya. Dan Letda Lukman sendiri juga yang menyampaikan kabar duka ini kepada Prada Richard, dan saat ia menyampaikan kepada Prada Richard suasana duka terjadi, dan Prada Richard sempat memeluknya dan sangat bersedih dan kehilangan atas kepergian dari almarhum Prada Luki Namo. Demikian yang saya sampaikan, kita kembali ke studio. Catat kejadian-kejadian penting, melaporkannya kepada komandan satuan. Ada kejadian penting nggak? Ada nggak hari? Ada. Apa kejadian pentingnya? Ada almarhum dan Prada Richard. Kayak kejadiannya apa? Kejadian ada laporan kasus ya, kemudian terkait dengan hal tersebut, tadi saudara mengatakan masuk ke ruangan melihat dua orang itu siapa? Kami tidak tahu. Tidak tahu. Saudara ketemu nggak dengan terdakwa 16? Terdakwa 16 di Letnan Torim? Di luar. Di luar, ketemu? Ketemu. Itu salah satu terdakwa. Ketemu nggak dengan Sirda lalu di situ? Ketemu. Apa yang sudah tanyakan kepada Sirda lalu di situ? Kami hanya menanyakan proses BAP. Ya, dua orang itu apakah termasuk yang saudara sebutkan tadi atau yang lain lagi? Siapa yang lain?
Yang lain lagi. Siap. Masa nggak kenal saudara dua orang itu siapa? Siap. Saudara sudah berapa lama di kesatuan bertugas? Siap, sampai saya ini. Pada saat itu kejadian itu. Siap, 1 bulan. 1 bulan. Saudara nggak kenal dua orang itu siapa sampai Siap. sekarang? Nggak kenal. Siap, tidak. Saudara tidak kenal, tidak logis itu. Saudara perwira jaga di situ. Siap. Tahu siapa ada di situ. Siap. Saudara lihat Letnan Torik terdakwa 16 apa yang saudara lihat dari Letnan Torik? Siap, kami melihat papasan waktu di luar. Apa yang dilakukan Letnan Torik terdakwa 16? Dilakukan teori. Yang dilakukan yang saudara lihat? Siap, berjalan. Berjalan terus apa lagi yang dilakukan? Siap, Ada membawa sesuatu enggak? Siap. Ada membawa sesuatu enggak? Siap. Apa yang dibawa? Siap, minyak tawon. Minyak tawon. Itu Siap. apa minyak tawonnya? Siap, kami kurang tahu. Tidak tahu. Siap. Tidak tahu atau tidak mau tahu. Kan saudara perwira jaga. Siap. Terus kemudian apa yang saudara tanyakan kepada Sekda lalu di situ? Siap, proses BAP. BAP. Jadi saudara tahu di situ ada proses pemeriksaan integrasi. Siap. Apa yang saudara tanyakan kepada Sekda lalu? Siap, bagaimana prosesnya? Terus apa jawabannya? Dan izin masih berlanjut. Masih berlanjut. Maksudnya masih berlanjut itu apa? Gimana? Siap, kami kurang tahu. Saudara sebagai perwira jaga semuanya tidak saudara ketahui. Sebagai seorang perwira jaga adalah melaporkan kejadian-kejadian yang menonjol. Siap. Saudara mewakili seorang komandan satuan. Siap. Saudara tidak tahu semuanya itu. Terus apa yang saudara kerjakan? Siap, waktu itu kami membuat paparan diberitakan kepada. Ya, itu kan di luar tugas sebagai perwira jaga. Yang saya tanyakan sebagai perwira jaganya itu. Siap. Ada nggak kejadian menonjol? Ada. Saudara melaporkan nggak di situ? Siap, tidak. Tidak. Karena tugas perwira jaga kan harus melaporkan kejadian-kejadian menonjol. Siap. Saudara berwenang nggak mengambil suatu tindakan tertentu? Siap, tidak. Tidak. Kenapa kok tidak? Ini mau Mengambil suatu tindakan tertentu. Misalnya, saudara kan sebagai perwira jaga. Siap, dari 13 itu kami memerintahkan untuk berhenti melakukan BAP. Kenapa kok saudara bisa melakukan pemerintahan untuk berhenti melakukan BAP? Yang memerintahkan untuk melakukan BAP siapa? Siap. Yang memerintahkan untuk melakukan BAP siapa? Siap, komandan. Komandan. Kok saudara berwenang untuk memerintahkan untuk berhenti? Ini untuk istirahat. Untuk istirahat. Siap. Saudara perintahkan kepada siapa? Siap, untuk yang ada di ruangan. Yang ada di ruangan siapa? Siap, waktu itu Daki Rahmat dan Daki Faisal tadi. Saudara bisa memerintahkan Daki Faisal dan Rahmat untuk berhenti. Siap, kami akan teruskan ya. Teruskan. Siap. Teruskan dari siapa? Siap, waktu itu Daki Rahmat ya. Kan Daki Rahmat ada di situ. Istirahat saja, dilanjutkan besok. Yang BAP siapa? Siap, kami kurang tahu. Bukan, kan saudara menjawab kita dari Daki Rahmat tadi untuk Siap. memerintahkan yang melakukan pemeriksaan agar berhenti. Siap. Siapa yang melakukan pemeriksaan di situ? Siap, waktu itu sudah tidak ada BAP. Lalu saudara menyampaikan kepada siapa untuk berhenti? Siap, yang ada di ruangan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.